pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali dapat beribadah walaupun masih secara online, tapi saya yakin itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Baik, untuk pertama-tama saya ajak jemaat Tuhan untuk membaca pengakuan iman kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik, mari kita angkat pujian penyembahan kita yang berjudul Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita angkat pujian sekali lagi, seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kembali kami dapat bersama-sama berkumpul untuk mengadakan ibadah ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami atas semua kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk dapat berada dalam pelataran-Mu, memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan dalam mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan, siapkanlah kami masing-masing pribadi yang ada di dalam ibadah ini dan di masing-masing rumah kami pribadi ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, untuk selanjutnya saya ajak jemaat Tuhan untuk membuka buku nyanyian kemenangan iman dalam nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Suruh malaikat pergilah, akan himpunkan segala hambanya, dan segala orang mati datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku, dan malak pun memberita bahwa sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku. Doa syafaat akan dibawakan oleh Saudari Siti Maria Anggriani. Kepada Saudari Siti Maria Anggriani saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang senantiasa setia, menyertai, memelihara, melindungi setiap kami. Dan bahkan kami percaya kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih jauh dalam doa kami rindu tidak ada dosa yang menghalangi doa-doa kami. Oleh sebab itu kami datang dengan kerendahan hati, mohon ampun untuk setiap pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami, kalau Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan-Mu, Bapa kiranya Engkau yang suci kuduskan kami, Engkau yang layakkan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang pulihkan, Engkau yang nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami. Bahkan Kutai Barat ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap pemimpin-pemimpin kami, secara khusus pilkada yang akan datang juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap calon kandidat yang ada, biarlah Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan buat mereka. Siapapun yang terpilih nanti Tuhan, kami percaya itu adalah pemimpin yang sudah Tuhan percaya untuk memimpin Kutai Barat ini di tahun-tahun yang akan datang. Dan
Nanti Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalam segala kegiatan yang ada. Biarlah boleh berjalan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap tenaga medis, relawan, dokter, perawat, pekerjaan-pekerjaan apapun yang menangani COVID-19. Kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga turut campur tangan memberkati setiap mereka, menolong, memampukan mereka dalam pekerjaan mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan mengalami sakit ini, kami teringat saudara-saudara yang kami kasihi di STT Tenggarong, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap masalah, setiap sakit penyakit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana dan Tuhan bisa pakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, Kau yang akan menguatkan, meneguhkan mereka, kuatkan iman percaya mereka. Segala rasa khawatir atau perasaan-perasaan apapun, biarlah Tuhan gantikan dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan bahkan sakit yang mereka alami ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan mengulurkan tangan-Mu, menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, dan dengan kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap proses pengobatan yang ada. Kami percaya Tuhan yang akan jadi sumber kekuatan dan penghiburan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat kami, GKI Ngenyan Asa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pelayanan Bapak Gembala Keluarga, asisten gembala, badan pengurus jemaat, bahkan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di jemaat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kemampuan buat setiap kami. Tuhan yang penuhi kami dengan kasih-Mu. Biarlah dengan kasih daripada Tuhan, kami dimampukan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi jemaat Tuhan yang kami layani. Terima kasih Tuhan, bahkan biar Roh Kudus-Mu juga yang memampukan setiap anak-anak Tuhan, biar mampu untuk bekerja sama, bersatu hati, melayani Tuhan, melaksanakan setiap program-program pelayanan yang ada. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap jemaat, menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, anak-anak sekolah minggu dalam masa pertumbuhan mereka. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang menyertai, memelihara dalam setiap masa tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang boleh membanggakan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah juga dalam masa pendidikan mereka, Tuhan juga yang memampukan, baik yang TK, SD, Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan setiap proses belajar mengajar mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Bahkan anak-anak kami yang remaja dan pemuda kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam masa pendidikan mereka di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang bersekolah di Kutai Barat, bahkan di luar Kutai Barat, kami serahkan mereka juga semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang juga memberikan hikmat, kemampuan kesehatan buat setiap mereka. Bila dengan hikmat akal budi daripada Tuhan, mereka dimampukan untuk boleh mengerti setiap pelajaran yang mereka terima, dan ini boleh menjadi modal untuk mereka boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam pergaulan mereka, aktivitas mereka hari lepas hari, baik yang ada di Kutai Barat maupun di luar Kutai Barat, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Orang kami sebagai orang-orang terdekat mereka, orang tua mereka mungkin tidak bisa mengawasi mereka 24 jam, tapi kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan pemuda remaja kami dimanapun mereka berada. Bila Tuhan hindarkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, bila Tuhan mampukan mereka dalam pergaulan mereka agar mereka boleh jadi saksi, boleh jadi garam dan terang, boleh memuliakan Tuhan, boleh jadi berkat dimanapun mereka bersekolah, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan yang sudah bekerja juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Dan bahkan kami menyerahkan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan buat setiap pemuda kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, kami percaya kalau Tuhan sertai, pekerjaan apapun juga boleh Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang jadi persoalan pergumulan dalam kehidupan mereka, mungkin ada yang bergumul dalam pasangan hidup juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan pertemukan dengan pasangan terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga menyerahkan setiap jemaat kami,
perkarya perkawan di dalam tangan Tuhan. Setiap keluarga-keluarga di jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga mereka. Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan peran mereka yang sudah Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Tuhan mampukan setiap suami, setiap kepala keluarga agar mampu untuk memimpin keluarga mereka, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Mampukan kepala keluarga untuk mengasihi istri dan anak-anak mereka. Dan bahkan setiap istri, setiap ibu, Tuhan juga mampukan mereka untuk menjadi penolong, untuk mendidik anak-anak mereka juga semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan apapun yang dialami oleh keluarga-keluarga di dalam jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik pergumulan dalam pekerjaan mereka, kami serahkan setiap pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pekerjaan apapun boleh Tuhan buat berhasil hanya untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Dan apapun yang menjadi hasil dari pekerjaan mereka, kami percaya boleh mencukupi setiap kebutuhan rumah tangga mereka. Pergumulan apapun juga yang lain Tuhan, kami juga terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan anak di dalam keluarga mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati buah kandungan, Tuhan berikan kesehatan buat setiap mereka. Dan kalau Tuhan kehendaki, kami percaya Tuhan akan percayakan kehadiran anak di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, untuk pergumulan-pergumulan yang lain juga kami percaya Tuhan yang akan berikan jalan keluar, Tuhan yang akan berikan sukacita damai sejahtera dalam setiap rumah tangga di jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan setiap orang tua yang kami kasihi di dalam jemaat kami. Dalam masa tua mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa meneguhkan iman percaya mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam masa tua mereka boleh terus Tuhan pakai menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka, buat keluarga mereka, bahkan mereka juga boleh jadi saksi buat setiap kami. Kami bahkan serahkan juga setiap jemaat kami yang dalam keadaan sakit, kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik Ibu Rita, Bapak Darius, bahkan mungkin ada jemaat-jemaat kami yang lain juga Tuhan, yang belum sempat melaporkan diri, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan mampu untuk menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan boleh terima kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Dan ketika mereka sembuh nanti, kami percaya Tuhan boleh pakai mereka untuk jadi saksi. Mereka boleh bersaksi bagaimana Tuhan begitu luar biasa menyembuhkan mereka, bagaimana Tuhan begitu luar biasa bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur dan menyerahkan setiap jemaat kami yang sedang dalam masa kehamilan mereka. Ada Ibu Ocha, Ibu Lustiana, bahkan Ibu Belni. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati dalam masa kehamilan mereka ini, baik dalam masa kehamilan sampai pada harinya nanti mereka boleh melahirkan. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa campur tangan, menyertai, memberkati. Biarlah ibu bahkan anak di dalam kandungan boleh lahir dengan selamat oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bahkan setiap dana dan biaya yang dibutuhkan untuk proses persalinan nanti, kami percaya Tuhan juga yang akan cukupkan tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan program pembangunan di dalam jemaat kami, dalam gereja kami Tuhan. Kami bersyukur untuk dana dan biaya yang boleh Tuhan berikan untuk jemaat kami. Kami percaya hanya anugerah Tuhan sehingga kami boleh memiliki dana yang ada pada kami pada saat ini. Dan kami juga serahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat melalui dana bagi jemaat kami. Dan bahkan pembangunan pagar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan memberkati setiap dana yang ada, Tuhan berkati setiap bahan-bahan bangunan yang akan dibeli, Tuhan berkati setiap tukang-tukang yang akan bekerja, bahkan setiap orang-orang yang terlibat panitia pembangunan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, pembangunan ini boleh selesai sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Dan bahkan lebih lagi, pagar yang akan dibangun ini boleh bawa kemuliaan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan rencana jemaat kami untuk kembali beribadah offline di gereja.
pada awal bulan Desember nanti Tuhan, kami serahkan rencana kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang turut campur tangan, Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang mampukan setiap kami percaya kalau ini Tuhan kehendaki, maka Tuhan yang mampukan dan Tuhan yang akan melancarkan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, semua fasilitas boleh dipakai dengan baik karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, banyak hal yang rindu kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami terbatas. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu setiap pergumulan kami, setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami, dan kami percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kami, buat jemaat kami. Tuhan yang akan cukupkan, lengkapi, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar buat setiap pergumulan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kelanjutan ibadah kami. Kami menyerahkan secara khusus pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus. Engkau taruh firman-Mu di mulut hamba-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah apa yang Tuhan rindukan didengar oleh jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan siapkan setiap jemaat Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mendahului untuk melembutkan hati setiap jemaat Tuhan. Sehingga setiap kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan menyiapkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk mengangkat lagi sebuah pujian dalam buku nyanyian kemenangan nomor 263, Penuhilah Piala hari ini. Semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah piala-Mu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Penuhi hari ini di hatimu, tambahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Doa persembahan akan dibawakan oleh saudara Nisa dari Sumber Desa Selatan. Mari jemaat semua kita kembali satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih dan setia-Mu bagi kami jemaat di GKI Ngenyan Asa. Kami mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami selama 1 minggu yang telah lalu, dan pada hari ini kami berkesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kiranya pemberian kami ini bisa menjadi berkat dan
membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Baik, kita akan angkat lagi sebuah pujian yang berjudul Engkaulah Perisaiku. perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini sekali lagi, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. kepada hambanya, Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, kami tahu semuanya bukan karena kekuatan dan kemampuan kami menjalani hidup, tetapi kami tahu ada Tuhan yang menopang kami, ada Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kami sudah memuji nama Tuhan, kami juga sudah menaikkan doa syafaat kami, doa syukur kami. Kini waktunya Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami dilawat oleh firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, waktu dan kesempatan yang baik ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalinya, sehingga kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami pelajari sungguh dapat menjadi rema yang memberikan pertumbuhan, kekuatan bagi iman percaya kami,
dalam mengiringi akan Dikau. Ini doa kami Bapa, berbicaralah, karena sesungguhnya kami telah mempersiapkan hati kami dilawat oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin, amin, amin. Shalom, salam sehat untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKI Ngenyak-Nasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pagi ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita belajar secara khusus tentang panggilan gereja, ada 3 panggilan gereja Tuhan pada masa sekarang ini. Yang pertama kita belajar tentang panggilan yang pertama itu disebut dalam bahasa Yunani yaitu koinonia, yaitu dipanggil untuk bersekutu. Tentunya bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dalam keluarga, komunitas keluarga, dan bersekutu sebagai orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita belajar panggilan gereja yang kedua. Kemarin kita belajar tentang gereja dipanggil untuk bersaksi, yaitu memberitakan Injil Kristus, marturia, kayak itu bahasa Yunaninya. Lalu yang ketiga, panggilan gereja yang ketiga yang kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu diakonia, yaitu gereja dipanggil untuk melayani. Melayani siapa? Melayani mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita sukseskan panggilan gereja sebagaimana amanat Kristus bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya ingin membawa kita belajar tentang salah satu bagian yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, saya akan mengajak kita untuk membuka teks Alkitab di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan Bapak Ibu sidang jemaat boleh mengiringi pembacaan saya di dalam hati. Baik, saya akan membacakannya di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, judul yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia sebagai penuntun untuk kita belajar akan firman Tuhan ini, yaitu orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Ayat firman Tuhan seperti ini bunyinya, ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengentara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, dari teks firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini, saya mengambil kesimpulan untuk membawa kita belajar sebagai tema perenungan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu apa kata Alkitab tentang uang? Apa kata Alkitab tentang uang?
Mari Bapak Ibu kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam referensi ayat yang lain, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, di sana dengan jelas mengingatkan kepada kita tentang apa kata Alkitab, apa kata Yesus tentang uang. Nanti akan kita pelajari. Nah Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, harus kita akui Bapak Ibu bahwa uang adalah bagian ataupun instrumen yang sangat penting dalam pertumbuhan gereja pada masa sekarang ini. Sekali saya katakan bahwa uang itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan gereja. Kalau kita tahu Bapak Ibu bahwa di Korea Selatan, gereja terbesar di ASEAN, yaitu gereja Paul Yonggi-cho, itu didukung oleh karena finansial yang cukup besar. Bahkan kalau kita melihat pertumbuhan gereja yang lain, salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan gereja itu adalah oleh karena gereja itu banyak uang. Bukan berarti bahwa uang itu merupakan fokus kita. Sesungguhnya fokus kita itu adalah melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bahwa suka tidak suka, harus kita akui Bapak Ibu bahwa uang itu merupakan salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan gereja. Kalau kita membaca sejarah pertumbuhan gereja Bapak Ibu, salah satu penunjangnya adalah uang. Saya ingin membawa kita, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan di situ. Dikatakan bahwa tapi harus disertai dengan kewaspadaan. Nah ini Bapak Ibu, sekali lagi, uang adalah bagian instrumen yang sangat penting dalam pertumbuhan gereja. Tetapi harus disertai dengan kewaspadaan, ya. Harus disertai dengan kewaspadaan. Saya ingin mengajak kita melihat tentang sisi gelap uang. Saya ingin mengajak kita melihat tentang sisi gelap uang secara negatifnya gitu ya. Ada dua penulis buku pernah menulis, yang pertama itu Thomas Newton. Nah, Thomas Newton pernah berkata seperti ini. Uang telah merampas dengan kejamnya peranan dalam masyarakat modern yang seharusnya dimiliki oleh Roh Kudus di dalam gereja. Maksudnya bahwa Roh Kuduslah yang berperan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi Thomas Newton katakan bahwa bukan Roh Kudus yang berperan leluasa dalam kehidupan orang percaya, tetapi yaitu peran uang itu sendiri. Ini sisi negatifnya. Lalu salah satu tokoh gereja juga yang tidak asing, yaitu Martin Luther, dia juga pernah berkata seperti ini Bapak Ibu. Oleh karena kecintaan uang yang menjadi fokus orang-orang percaya pada masa waktu itu, sehingga Martin Luther katakan bahwa dibutuhkan ada 3 pertobatan. Dibutuhkan 3 pertobatan di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa sekarang ini. Yang pertama dia katakan oleh Martin Luther, yaitu pertobatan hati. Ini sangat penting, pertobatan hati. Yang kedua, akal budi. Dan yang ketiga itu dompet. Nah Bapak Ibu, ini adalah kutipan langsung dari apa yang disampaikan oleh Martin Luther tentang mengapa bukan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya, tetapi fokus mereka itu uang yang merampas fokus mereka. Itu sebabnya Martin Luther katakan harus ada pertobatan, yaitu pertobatan hati, kembali kepada Allah, bukan uang yang menjadi fokus. Akal budi harus sehat, dan juga dompet itu bukanlah hal yang sangat penting yang perlu kita kejar sehingga mengalihkan perhatian kita untuk menyembah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau bilang bahwa uang dapat menjadi ancaman. Uang dapat menjadi ancaman bagi hubungan manusia dengan Allah. Perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Ini yang sangat penting. Mengapa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia?
Karena Allah mau berinteraksi dengan manusia. Allah mau membina hubungan yang intim dengan Allah, dengan manusia sebagai ciptaannya. Allah tidak mau berkomunikasi dengan binatang. Satu saat Allah sudah menyuruh Adam untuk menamahkan binatang, dan juga setelah dia berikan nama supaya Adam mencari pasangan dari binatang-binatang itu. Adam tidak menemukan pasangan yang cocok, yang dapat berkomunikasi dengan dia. Lalu Allah menciptakan seorang perempuan. Dari tulang rusuknya Adam, lalu Allah membentuk seorang perempuan, lalu menyerahkannya kepada Adam. Maksudnya apa? Bahwa Allah sesungguhnya berinisiatif Bapak Ibu untuk menciptakan hubungan dalam komunikasi yang baik dengan manusia. Itu sebabnya uang dapat menjadi ancaman bagi hubungan manusia dengan Allah. Bahkan gara-gara uang saja, saudara kandung tidak mau berteguran dengan saudaranya gara-gara uang, gara-gara harta Bapak Ibu. Nah, ini terjadi kenyataannya. Banyak anak-anak Tuhan juga seperti itu. Bapak Ibu sudah terkasih di dalam nama Tuhan, uang dapat menjadi ancaman ya bagi hubungan manusia. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Lalu di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa? Di sini jelas Bapak Ibu bahwa dari sisi gelap uang biasanya menghancurkan hubungan kita dengan sesama manusia, apalagi dengan Allah yang telah memberikan kepada kita uang tersebut. Saya ingin mengajak kita belajar tentang apa sih pengajaran Yesus mengenai uang di dalam Alkitab. Nah, pengajaran Yesus jelas Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan karena uang membuat orang tidak sepenuh hati mengabdi kepada Tuhan. Ini jelas, oke? Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13 tadi. Karena orang mencari uang sehingga mereka melupakan hubungan pribadi dengan Allah. Saya masih ingat waktu saya masih kecil Bapak Ibu, sekolah minggu. Saya dengar dulu khotbahnya Pak Pendeta Yakub Nahawai waktu beliau luar biasa pelayanannya di Sabah dulu. Saya waktu itu masih sekolah minggu dan dengar khotbahnya. Wah, luar biasa. Ada satu lagu yang dia nyanyikan. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang katanya, bukan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, itu kenyataan. Dan tidak salah kalau hamba Tuhan itu menyanyikan lagu itu gitu ya. Karena pada prinsipnya hubungan manusia dengan Allah itu teralihkan oleh karena manusia berusaha memperkayakan diri sehingga fokusnya tidak lagi kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, pengajaran Yesus mengenai uang, karena uang membuat orang tidak sepenuh hati mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus katakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, Bapak Ibu, kita diingatkan juga di sini, memperkayakan diri seperti orang bodoh tadi ya, orang kaya yang bodoh. Dalam pembacaan kita, kalau dia orang kaya yang bijak, saya pikir tidak akan Tuhan bilang jiwamu akan diambil hari ini, saat ini, ya kan? Karena dia bodoh, hanya melihat tentang pribadinya sendiri gitu ya. Memperkayakan dirinya tanpa melihat kebutuhan orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, itu sebabnya pesan firman Tuhan di dalam pembacaan kita, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Lalu yang ketiga, pengajaran Yesus juga katakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, lubang jarum itu jangan kita terjemahkannya secara harfiah gitu ya. Tidak mungkin lah unta yang besar bisa masuk dalam lubang jarum. Sedangkan kita tusuk benang aja di lubang jarum itu, kalau mata kita kabur-kabur susah juga untuk masukkan benang itu ya. Itu bukan maksudnya itu. Salah satu gerbangnya namanya lubang jarum ya.
Jadi itu sebabnya Tuhan bilang dalam pembacaan kita, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, pada waktu saya membaca beberapa kisah dalam kitab Injil ini, saya menemukan memang orang kaya itu sukar masuk surga katanya ya. Baik di dalam kitab Lukas ini gitu ya. Mengapa? Nah seperti firman Tuhan katakan tadi, karena mereka teralihkan hati mereka daripada mengabdi kepada Allah, tetapi mereka lebih fokus kepada uang. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, cinta mamon itu adalah mematikan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Lalu yang berikutnya Tuhan Yesus katakan, pengajaran Tuhan Yesus kepada orang kaya di dalam pembacaan kita tadi. Juallah segala milikmu dan berilah sedekah. Juallah milikmu dan berilah sedekah. Maksudnya apa? Jelas di situ Yesus mengajarkan bahwa sangat penting jikalau Tuhan memberkati kita, sesungguhnya berkat yang Tuhan titipkan kepada kita harus kita pakai untuk melayani sesama. Oke, itu jelas. Nah itu pengajaran Tuhan Yesus. Kita lihat Bapak Ibu kelanjutan, apa sih pengajaran Paulus tentang sisi gelap uang? Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, mencintai uang itu adalah akar segala kejahatan. Sekali lagi, punya uang itu bukan salah Bapak Ibu. Karena banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita temukan adalah orang-orang yang kaya. Tetapi hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Beda dengan apa yang kita bacakan barusan ini. Mencintai uang, fokusnya kejar uang, cari uang, dapat uang, sehingga perhatiannya kepada pelayanan, perhatiannya kepada Allah sebagai sumbernya itu enggak ada lagi. Dia berpikir oleh karena kekuatan saya lah, maka saya memiliki kekayaan seperti ini. Sehingga ia berpikir bahwa kekayaan yang ia miliki itu adalah usahanya sendiri, bukan karena berkat Tuhan, bukan karena atas izin Tuhan. Sebabnya Paulus katakan dalam pembacaan kita, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Memang benar Bapak Ibu, orang yang banyak uang kalau kita lihat di televisi itu ya bukan di sini gitu ya, di sana. Wah, orang yang punya banyak uang itu dia katakan kalau ada uang segala-galanya boleh jadi. Benar Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau Paulus katakan cinta uang adalah akar segala kejahatan, saya katakan amin, karena memang benar. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan dari sisi gelap uang di dalam pembacaan kita, persoalan uang, keuangan yang sering kali menimbulkan permasalahan adalah, yang pertama, jikalau uang itu menjadi prioritas pribadi kita atas segala-galanya. Bukan Tuhan yang menjadi prioritas kita, tetapi uang. Itu yang salah, yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, ketika uang menjadi ancaman bagi hubungan manusia dengan Allah, ataupun hubungan saudara kandung, kalau itu menjadi persoalannya, maka itu adalah sisi gelap. Yang ketiga, yang menimbulkan permasalahan ketika ketamakan menguasai diri kita. Nah, salah satu pembacaan kita tadi Bapak Ibu, dalam Lukas 12 ini jelas, orang kaya itu adalah orang yang tamak. Nah, di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang yang tamak itu adalah sama dengan orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala itu adalah orang yang tidak masuk surga. Artinya apa? Orang yang tamak itu adalah orang yang tidak akan punya bagian dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan jadi orang yang tamak ya. Sama seperti Alkitab katakan dalam pembacaan kita. Ini sisi gelap uang yang harus kita perhatikan. Ketika uang menjadi ancaman bagi hubungan manusia dengan Allah. Lalu yang saya katakan tadi, ketika ketamakan menguasai hati. Dan yang keempat, persoalan keuangan sering timbul masalah ketika orang mencintai uang. Punya uang tidak salah, banyak uang juga enggak salah. Tetapi kalau kita mencintai uang, lalu fokus kita bukan lagi kepada Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kita itu yang salah, yang perlu kita perbaiki. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, itu sisi gelap uang. Saya ingin mengajak kita melihat tentang
sisi terang dari uang itu, sisi positifnya. Nah ini yang saya mau ajak kita belajar. Nah di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kita melihat tentang sisi baiknya uang itu. Yang pertama dikatakan di dalam perjanjian lama, sesungguhnya uang itu dilihat sebagai berkat Allah. Nah sekali saya katakan, kalau kita kaya, harta segala macam sama seperti Abraham, Daud, ya, Ayub, di dalam Alkitab kita menemukan mereka adalah orang-orang yang kaya ya. Dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang paling kaya pada zamannya dia. Nomor 1 lagi Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari Ayub, Ayub adalah orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan. Dia tetap mencintai Tuhan, fokus utamanya adalah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberkati Ayub dengan kekayaan. Karena apa? Ayub tahu bahwa kekayaan yang dia miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Ini yang harus kita pahami dengan benar Bapak Ibu. Uang itu adalah berkat dari Allah. Yang kedua, cara untuk lebih mempererat hubungan dengan Allah. Uang itu kita pakai untuk mengikat hubungan kita dengan lebih erat. Sekali lagi, karena berkat itu, uang itu adalah berkat dari Allah. Allah mau supaya hubungan kita dengan Allah itu lebih erat. Nah ini yang maksudnya di dalam ayat kedua. Lalu yang ketiga dikatakan, kalau sisi terang uang dalam perjanjian lama dikatakan sebagai bukti pemeliharaan Allah. Sebagai bukti pemeliharaan Allah. Seperti kepada Abraham, kepada Daud, kepada Salomo, kepada Ishak, kepada Yakub dan lain-lainnya di dalam pembacaan kita Bapak Ibu. Di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-13. Saya mau bilang di situ bahwa uang itu adalah sebagai bukti pemeliharaan Allah bagi kita sebagai umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang keempat, di dalam perjanjian lama kita menemukan tentang sisi positifnya uang. Uang itu adalah upah kesalehan dan kejujuran. Sama seperti yang dimiliki oleh Ayub dalam kitabnya. Ayub pasal 1 ayat 1, pasal 42 ayat yang ke-10. Rupanya kita dapat uang itu adalah upah ya Bapak Ibu ya. Upah karena kesalehan kita dan kejujuran kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Lalu bagaimana mereka yang kaya di sana, yang di luar, yang tidak percaya sama Tuhan? Ya memang beda dengan kekayaan kita sebagai orang yang diperbaharui, yang sudah kenal akan Tuhan. Kekayaan mereka menghancurkan mereka, tetapi kekayaan kita adalah berkat yang daripada Tuhan sebagai upah kesalehan dan kejujuran kita mengiringi akan Dia. Itu di dalam perjanjian lama ya, sisi terang uang. Lalu di dalam perjanjian baru Bapak Ibu tentang sisi positifnya uang itu, ada beberapa hal. Di dalam perjanjian baru kita temukan yang pertama dikatakan uang itu untuk memperkaya hubungan dengan Allah. Sama ya dalam perjanjian lama tadi. Mempererat hubungan dengan Allah. Kalau yang kedua di dalam perjanjian baru, memperkayakan hubungan kita dengan Allah. Lalu yang kedua untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Kalau kita punya uang, Tuhan mau supaya kita berbagi dengan mereka yang lain. Dengan sesama ya, tentunya sesama kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, sisi positifnya kalau kita punya uang, untuk membiayai pelayanan pemuridan. Masih ingat amanat agung Yesus Kristus? Memuridkan semua bangsa untuk mengenal tentang Yesus Kristus Tuhan. Itu tugasnya. Sisi positifnya uang yaitu untuk membiayai pelayanan pemuridan. Yang keempat, untuk memperlancarkan pelayanan gereja. Kalau gereja nggak ada uang, tidak ada program dan segala macamnya dapat dilakukan. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur ada suntikan dana dari pemerintah untuk kita membangun pagar sebagai sarana gereja. Bangun pagar dan turap. Kita bersyukur kemarin saya sudah tanda tangani kwitansi yang jelas hari Senin ini akan dilakukan pencairan sehingga pekerjaan pembangunan pagar dan turap boleh dikerjakan dari panitia pembangunan. Kita doakan supaya pekerjaan ini boleh kelar dalam estimasi 1 bulan ya, karena tanggal 10
Januari tahun depan itu adalah hari terakhir untuk pelaporannya, ya, pertanggung jawabnya SPJ-nya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kalau nggak ada uang, pelayanan gereja juga nggak akan berjalan dengan baik. Yang kelima dikatakan sebagai bukti adanya sukacita. Ya, di dalam perjanjian baru sisi positifnya, sisi terangnya uang itu dalam perjanjian baru. Lalu Paulus mendefinisikan uang itu sebagai standar karunia rohani. Nah Paulus sendiri mendefinisikan tentang uang itu. Dia katakan bahwa uang itu adalah standar karunia rohani. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-8. Bapak Ibu sudah terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin mengajak kita melihat tentang, perlu kita pahami Bapak Ibu, tentang uang itu sesungguhnya. Uang itu adalah, perlu kita sadari, adalah berkat dari Allah. Uang yang kita miliki, besar kecilnya, banyaknya, sedikitnya, itu adalah berkat daripada Allah. Banyak kita berkata, oh kalau bukan karena usaha saya, kalau bukan karena pekerjaan saya, kalau bukan karena pekerjaan saya yang luar biasa, banting tulang istilahnya ya, dari siang sampai malam, malam sampai pagi, kerja terus untuk dapat uang. Kalau bukan saya yang bekerja, kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Bapak Ibu saya mau bilang bahwa sesungguhnya berkat yang kita miliki apapun bentuknya, itu adalah berkat dari Allah. Karunia rohani sebagaimana yang Paulus katakan, standar karunia rohani. Itu yang perlu kita sadari. Yang kedua, uang yang kita miliki itu dipersembahkan untuk kepentingan sesama orang-orang kudus. Mengasihi Tuhan, dan yang kedua, mengasihi sesama. Maksudnya kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat, maka tugas kita adalah mengasihi sesama. Orang-orang kudus yang butuh pelayanan dari kita. Minggu yang lalu kita belajar ya, salah satunya itu pelayanan, panggilan gereja itu adalah diakonia, melayani. Nah ini salah satunya, kita melayani orang-orang kudus dengan uang yang kita miliki. Yang ketiga, dipakai untuk memperlancarkan pelayanan gereja. Memang benar Bapak Ibu sekali saya katakan tadi bahwa salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan gereja, perkembangan gereja pada masa sekarang ini adalah uang. Itu sebabnya jikalau kita memiliki uang, maka uang itu dipakai untuk memperlancar pelayanan gereja. Lalu yang keempat, kesimpulan kita, memberi uang sebagai bukti kasih. Kalau kita memberikan persembahan, kalau kita memberikan, mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan, ke perbendaharaan rumah Tuhan, itu adalah sebagai bukti kasih kita, sukacita kita dan kepedulian kita terhadap panggilan gereja melayani. Dan yang terakhir dikatakan bahwa sisi uang ataupun kesimpulan kita dengan uang bahwa tidak dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Maksudnya bahwa kalau kita diberkati oleh Tuhan, ingatlah jangan semuanya dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jelas di dalam Alkitab tadi, kitab Lukas, kita sudah tahu akibatnya bagi orang yang memakai hartanya, kekayaannya hanya untuk diri sendiri. Jelas ya, Tuhan bilang hari ini juga jiwamu kau ambil, untuk siapa hartamu yang banyak itu, ya kan? Kita kumpul-kumpul uang banyak-banyak, tetapi kita tidak memanfaatkannya, kita tidak memakainya untuk siapa? Itu sebabnya Tuhan bilang, uang yang kita miliki, berkat yang Tuhan kasih, tidak kita pakai untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk sesama. Membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Sama seperti orang kaya dengan Lazarus ya yang minta makan. Lazarus kelaparan Bapak Ibu. Hanya remah-remah yang jatuh. Itu pun menurut saya, kalau tidak jatuh barangkali tidak mungkin orang kaya itu akan kasih. Yang remah-remah yang jatuh itu yang diambil oleh Lazarus dan menjadi makanannya. Orang kaya apa seperti itu ya kan? Nah itu adalah gambaran kehidupan orang kaya yang Tuhan Yesus bilang orang kaya sukar masuk surga. Karena apa? Karena hatinya hanya ingat akan kekayaannya. Mari Bapak Ibu, kita pakai harta yang Tuhan kasih sama kita, uang yang kita dapatkan dari Tuhan sebagai berkat
karunia rohani seperti mana yang Paulus katakan. Dan kita diingatkan bahwa kita harus selalu waspada. Harus disertai dengan kewaspadaan. Karena firman Tuhan katakan dalam pembacaan kita tadi, aku berkata kepadamu, firman Tuhan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, ini adalah awasan bagi kita Bapak Ibu. Marilah kita selalu menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita sudah diberkati dan Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Salah satu pelayanan kita yaitu melayani. Melayani sesama dengan berkat yang Tuhan berikan melalui kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk perenungan firman-Mu pada pagi hari ini sebagai kelanjutan dari tri panggilan gereja, yaitu hidup bersekutu dengan Allah, dengan sesama kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Kami juga dipanggil untuk bersaksi, memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan kami juga dipanggil untuk melayani. Tolong kami Bapa, apa yang kami bahas pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa jikalau kami diberkati oleh Tuhan dengan uang yang banyak, ingatkanlah kami Bapa supaya hati kami jangan teralihkan oleh uang yang ada. Tapi biarlah berkat yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami kelola dengan baik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dan juga terhadap sesama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami Bapak. Kami sangat mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami menjadi pengelola yang baik dengan berkat yang telah Tuhan percayakan. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada MC untuk memimpin kita selanjutnya. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Sampailah kita pada penghujung akhir ibadah kita. Kita angkat sebuah pujian yang berjudul Lingkupiku.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami. Dari awal persekutuan, kami boleh menyelesaikannya dengan keadaan selamat oleh karena pertolongan-Mu. Kiranya Bapa, puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus, persembahan yang boleh kami berikan untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan, serta kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, biarlah semuanya itu sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami percaya peribadatan yang kami lakukan ini sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati kami semua, baik yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, dan sekaligus seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Dan kami percaya juga sebagaimana Tuhan sudah menjaga, memelihara dan menyertai, menuntun kami sepanjang satu pekan yang sudah kami jalani ini. Kami percaya satu pekan ke depan ini pun Tuhan akan memberkati, menopang kami, sehingga apapun yang kami rencanakan, rancangkan, semuanya boleh berhasil oleh karena Tuhan yang mendahuluinya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan, penuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita mulai saat ini sampai pada saat penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Naikkan pujian, puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Ya, selamat hari Minggu, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat untuk kita semua, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mewakili seluruh badan pengurus jemaat, tentunya menyampaikan terima kasih kepada adik-adik dari pemuda yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan dari pengurus dan anggota pemuda, pemudi GKI Asa, kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, pengumuman yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan petugas yang akan ambil pelayanan pada minggu yang akan datang, tanggal 6 Desember, yaitu dari sekolah minggu dan remaja. Nah, sebagaimana himbauan dari bagian multimedia supaya MC-nya nanti dapat siapkan lagunya dan menyerahkannya kepada tim multimedia untuk direkap langsung dalam program yang sudah ada ini. Lalu yang ketiga, kami menyampaikan mengucap syukur oleh karena pelaksanaan sakramen baptisan boleh dilaksanakan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan pada minggu yang lalu, tanggal 22 November. Dan kita sangat mengucap syukur ada 15 anak-anak Tuhan yang anak-anak remaja kita yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengikuti bimbingan sakramen pembaptisan
ikut kelas CD-nya, lalu tanggal 22 yang lalu kita boleh melaksanakan acara pembaptisannya. Kami berharap adik-adik remaja yang sudah dibaptis ini tetap semangat, sebagaimana pesan dari kelas yang sudah kami ajarkan, biar kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, takut akan Tuhan, dan menjalani kehidupan kita dengan baik. Yang berikutnya kita juga sangat bersyukur proposal yang sudah kita ajukan ke pemerintah. Kemarin sudah saya ke bagian Kestrasos untuk tanda tangan kwitansi dan informasi bahwa hari Senin akan dilakukan pencairan. Jadi kita doakan supaya pencairan bisa kita dapatkan, lalu rencana pembangunan pagar dan juga turap gereja dapat dilaksanakan. Dan tentunya kami berharap supaya pekerjaan ini bisa kelar ya, sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak salah dari risalah yang diberikan kepada kita, yaitu tanggal 10 Januari, itu sebagai hari terakhir itu ya untuk melaporkan. Berikutnya kami juga menyampaikan Bapak Ibu rencana perdana kegiatan ibadah secara offline di gereja akan kita mulai pada minggu yang akan datang ini di gereja tanggal 6 Desember. Kita berharap rencana ini boleh berjalan dengan baik, mengingat ini masih di suasana pandemi, dan kami berharap supaya kita bisa mengikuti protokol yang ada, menjaga jarak dan sekaligus mengikuti himbauan pemerintah untuk selalu mengenakan masker kalau kita beribadah nantinya. Jadi pada minggu tanggal 6 Desember kita akan memulainya. Jadi kami mengharapkan sebelum hari Minggu tanggal 6, hari Jumat sore sekitar jam 4 seperti itu, mengharapkan kerjasama dari Badan Pengurus Jemaat. Kita nanti ke gereja, kita akan tata ruang, susun kursi, jaga supaya tidak terlalu dekat, sebagaimana himbauan pemerintah. Jadi kita akan setting, walaupun nanti kita akan mengadakan ibadah secara offline, kita akan coba juga untuk melakukan ibadah secara online-nya, yaitu kita akan melakukan rekaman ataupun secara streaming ya ibadah pada hari Minggu. Nah, perlu kami ingatkan himbauan pemerintah untuk anggota jemaat yang sakit, diharapkan untuk supaya tidak hadirlah di ibadah perdana ini, kecuali nanti kalau sudah di titik amannya, baru kita boleh berkumpul bersama-sama. Itu sebabnya kita usahakan ibadah online-nya kita akan coba supaya jemaat-jemaat yang tidak hadir ibadah secara offline di gereja juga dapat mengikuti ibadah yang mungkin jadwalnya mungkin sore barangkali setelah dilakukan rekaman, ataupun nanti sesuai dengan keputusan bersamalah dari tim multimedia, apakah secara streaming live ataupun nanti itu direkam seperti yang kita buat hari-hari ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Lalu berikutnya menyampaikan pesan supaya tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada ya. Kalau kita keluar bertemu dengan siapa-siapa saja ya harap menggunakan masker, kecuali suami istri, anak-anak serumahan ya mungkin bolehlah. Tetapi kalau kita ketemu sama orang lain yang baru kita kenal, baru kita jumpai, kami berharap supaya Bapak Ibu dapat memakai masker. Ya standar lah ya. Kalau masker scuba itu yang double, itu biasanya, ataupun pakai masker yang dari rumah sakit itu yang perlu kita pakai. Baik, ini beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Oh ya, tanggal 6 itu minggu pertama sekaligus kita akan adakan perjamuan. Kita akan adakan perjamuan suci seperti itu ya, perjamuan kudus. Jadi kami mengharapkan supaya nanti kita dapat setting baik-baik BPJ-nya, maksudnya itu BPJ nanti akan rembukan untuk mempersiapkan kegiatan ibadah yang akan kita laksanakan. Baik itu
beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.